antara Dewan Penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. Tim 21 24 74 934. Nama Firdaus Sri Yulian, program studi teknik informatika, konsentrasi software engineering, IPK terakhir 3,60. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai objektif sebesar 95. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta, saudara dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 10-15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tiba salam pribadi rahasia. Sosial media kini menggunakan Instagram dengan lebih dari 90 juta pengguna di Indonesia menjadi salah satu platform yang sering digunakan bagi para pelaku bisnis. Namun, kurangnya daya beli dari konsumen masih menjadi kendala. Maka dari itu, diperlukannya optimalisasi dengan A/B testing agar ikan lebih optimal dan lebih bermanfaat. Maka dari itu dari Daus Sonama presentasikan misi Daus yang berjudul optimalisasi A/B testing pada desain grafis yang untuk meningkatkan konversi iklan digital yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Halo semua, my name is Firdaus Julian dengan NIM 2122474 Prodi Teknik Informatika. Presentasi ini akan berlangsung selama 15 menit dan terdiri dari 20 slide dan ada 3 video di dalamnya. Proyek yang sangat luar biasa ini dibimbing langsung oleh 3 mentor yang sangat spektakuler. Ada siapa aja sih? Yang pertama, yang, yang pertama ada Prabu R sebagai mentor yang pertama, yang kedua ada Kak R sebagai pembimbing kedua, dan yang terakhir ada Bang Adam sebagai stakeholder. Alfabet inkubator adalah inkubasi bisnis yang dilakukan terdapat banyak hal karya. Dan bukti nyatanya adalah kreatif bisa. Konten BKM. Daus ngapain aja sih? Selama 1 tahun konten BKM, Daus telah mengasah skill di bidang desain, fotografi, dan videografi. Gak hanya itu, Daus juga dapat menghasilkan 5 publikasi dunia yang 2 diantaranya terintegrasi Scopus. Sama Daus berkuliah di universitas saja, Daus dapat mengikuti tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai PSIKD atau Basic Design, PCABC atau Alphabet Blockchain, dan menjadi Sohib Alphabet Inkubator. Alhamdulillah di Unit juga harus dapat ikut dalam acara ICCT 2024 yaitu sebagai presenter, author, dan yang paling membanggakan yaitu menjadi co-session chair. Ya, kedua special contribution. Dan baru itu dapatkan yaitu juara 1 kategori 2 dalam Raharja Karir. Poin tidak terlepas dari perjalanan Daus yaitu menjadi tim KD, tim tiramisu, dan menjadi tim alfabet blockchain. Serta Daus dapat ikut acara eh, dan Daus ikut dalam acara Resawit yang ke-9 dan terbagi oleh RRR 5.0 yang di dalamnya terdapat Fishbone Project yang berfokus pada sektor industri kreatif. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 bahwa lowongan skripsi dapat berbentuk prototype,
proyek, atau publikasi ilmiah. Hal ini sejalan dengan SK Rektor nomor 801 tahun 2024 bahwa publikasi ilmiah dapat menjadi syarat kelulusan di Universitas Raharja. Serta penelitian ini juga mendukung SDGs nomor 8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Serta SDGs nomor 9 yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi. Lalu pada penelitian ini juga harus memiliki berbagai macam tantangan. Yang pertama, kurangnya daya beli dari konsumen masih menjadi kendala bagi para pelaku bisnis startup. Yang kedua, sulitnya menjangkau pasar yang lebih luas karena audiens DAO sangat beragam dan dari berbagai macam kalangan. Yang terakhir, bersaing dengan brand besar yang memiliki brand image yang sangat kuat. Tentunya pada penelitian ini DAO juga memiliki ide gimana kalau DAO memanfaatkan Instagram Creative Design sebagai platform untuk promosi dan branding. Nah, dari media promosi dan branding di Instagram Creative Design, DAO dapat mendesain berbagai macam hal. Apa aja sih? Yang pertama, DAO bisa mendesain lanyard dan desain PRC yang tercetak sebanyak 466. Dan ada desain banner, lalu ada dua desain voucher, yaitu voucher UR Mart dan voucher PC atau Fundable Catering. Terus nggak hanya desain untuk acara lokal aja loh, terus bisa mendesain pada acara internasional. Apa aja sih? Yang pertama, terus bisa mendesain program book pada ICCT dan ICO 2024. Gak hanya itu, Daus juga bisa mendesain cover paper untuk ICCT dan ICRO 2025. Serta Daus bisa mendesain cover sertifikat ICCT dan ICRO serta sertifikat ICCT dan ICRO. Selanjutnya, desain apa lagi sih? Ada lagi loh. Selanjutnya ada desain untuk logo dan inbox Bank UR. Dan ada 4 desain loh banner yang salah yang tiga-tiganya Daus hadirkan di sini. Dan yang terakhir ada desain hashtag Idul Fitri. Lalu gak cuma desain loh, Daus juga dapat menghasilkan foto dan video yang sangat estetik. Apa aja sih? Yang pertama pada acara Teachers Day JNY School. Yang kedua ada dari wedding, Kasabda dan Kamila. Yang terakhir ada dari prewedding dan wedding Kapitra dan Kariski. Semua hasil yang estetik itu tidak terlepas dari peran magic tools yang bekerja di belakangnya. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop dapat digunakan untuk mendesain dan memanipulasi gambar. Serta yang kedua dapat menggunakan Adobe Premiere Pro. Dapat digunakan untuk mengedit video dan membuat transisi yang sangat estetik. Yang ketiga, dapat menggunakan Adobe Lightroom. Dapat digunakan untuk mengedit foto supaya agar lebih hidup. Yang keempat ada Adobe Illustrator. Dapat digunakan untuk membuat vektor. Dan yang kelima ada Canva, sebuah platform desain yang sangat mudah dijangkau dan muatannya sangat cepat karena dibantu dengan AI. Ketika desain, foto, video, dan editus berpadu, hasilnya bukan hanya sekedar karya, tetapi sesuatu yang berdampak. Apa sih hasil baiknya? Ya, jawabannya ada di feedback. Yang pertama, ada testimoni langsung dari Kak Sudbi pada acara Teachers Day JNY School. Yang kedua, ada dari acara prewedding Kak Fitra. Ada lagi nih yang ngerasain langsung rasa kebahagiaan dari Kak Sabda dan Kamila. Gak hanya dari Kak Sabda dan Kamila, ada juga testimoni langsung dari Kak Fitra dan Kak Rizky. Dan lancar dan pastinya punya kenangan yang bisa dikenang selamanya.
Makanya kita pilih graphic design buat dokumentasi foto dan video kita. Yang paling kita suka, timnya super duper asik banget, swear, sumpah. Itu ada hantu, Yadi, Daus, Bintang, dan juga Sabda. Mereka benar-benar profesional, tapi tetap seru. Enggak kaku, bikin kita nyaman, jadi pas di foto, dan direkam tuh juga canggung sama sekali. Hasilnya, keren banget. Nah, serta penelitian ini juga melatar belakangi oleh capaian prodi teknik informatika yang telah tercapai 5 dari 10 capaian yang sudah tercapai, serta 4 capaian skripsi. Karena cerita dan perjuangan Daus itu sangat penting, maka akan Daus abadikan dalam karya literatur yang berjudul Daus the Explorer yang sudah tersambung ISBN. Alright. Terus mau berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas nama dan nikmatnya Daus bisa sampai di titik ini. Serta Daus juga mau mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan kepada para pembimbing karena sudah membimbing Daus sampai saat ini. Lalu Daus juga mau terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan mendukung Daus hingga saat ini. Sekian dari Daus. Daus izin pamit undur diri. Bukan berarti mencintai, namun lebih sadar diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi rahasia namanya berbagi rahasia ya. Iya betul. Daus ya, Betul. ada backgroundnya Daus sendiri bahwa hasil karyanya Daus yang hasil karya kolaborasi software yang pernah digunakan ya. Kemudian juga yang di meja ya itu apa ya namanya? Ini ada cover sertifikat untuk Apa sertifikat? iya Oke. ada desain voucher yang sudah ada roll banner dan ada tiga Ada lanyard dan juga iya lanyard sama PS oh iya iya betul. jadi mesti sampai bangganya itu adalah desain pribadi raharja partnya Daus sebelum cetak naik ke BNI ya, kemudian dari BNI naik ke BI Check ya, BI Checking dan desainnya di ACC. Jadi itu yang mesti jauh lebih di belakang lokasi kelas dulu jadi sudah melewati level yang luar biasa ya, karena dari BUMN ini mesti cek lepas dia atau lain sebagainya dan diizinkan dengan desain seperti itu. So, pertanyaan dari Mamoy. Karena kan Daud tadi lagi dengan bangga di awal opening udah langsung bilang creative design ya. Dan kalau misalnya dilihat secara korelasinya dari software engineering lumayan tipis ya. Ada, tapi tipis gitu ya. Sebenarnya gimana perasaan Daus bangganya atau hal lainnya gitu ya sampai pada akhirnya Daus menjalankan startup trainer ya, kita bisa anggap demikian ya, karena udah mendapatkannya real customer gitu ya, mendapatkan real customer dan mengasah skillnya Daus kayak gitu ya, from zero gak sih Daus? Betul bang zero banget. Zero banget. Iya. Berarti bukannya pas Daus lagi jalanin MBKM udah bisa, tapi emang dari zero. Iya betul. Oke. Kalau berapa lama Daus? Sebenarnya itu cukup lama dan agak menguras tenaga juga, apalagi karena Daus kan sebenarnya suka mencoba banyak hal. Karena Daus mau coba Photoshop dulu, nonton tutorial pelan-pelan. Oh udah bisa, coba ke editing ke Adobe Premiere Pro. Oh ternyata seru, lebih seru. Cuma di situ kita terkenal sama laptop kebetulan. Akhirnya sekian lama dapat turunan laptop dari kakak. Nah dari situ Daus bisa belajar belajar aplikasi lah buat kayak desain, foto, bikin vektor, logo-logo seperti itu. Akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah setelah dapat push dan mental yang kuat, bisa menghasilkan desain-desain ini. Iya, Bang Maria. Iya.
Jadi dari desain-desain yang ada sekarang, kemudian kan Daus di kreatif desain kayak ya. Pandangan Daus atau mungkin pemikiran Daus gimana sih kolaborasi dari skill masing-masing? Karena itu pasti punya skill masing-masing kan ya, sampai pada akhirnya bisa mendapatkan tadi rasanya itu dapat customer salah satunya dari sekolah internasional ya. Iya betul. Nah itu gimana tuh perasaannya atau mungkin pandangan Daus itu? Pas pertama kali kita dapat customer apalagi sekolah internasional, awal-awalnya kayak aduh kayak mimpi banget nih bisa dapat customer sebesar itu kan. Pas datang, wah caranya juga tuh dan kita tuh mendokumentasikan di situ anak-anak PAUD gitu kalau biasa disebut anak PAUD kan. Kita mendokumentasinya kan dengan penuh ceria gitu kan karena anak kecil senang-senang tuh lari-lari dan apalagi pribadi Daus juga suka anak kecil sebenarnya. Jadi mendokumentasinya kan kayak udah dapat customer yang internasional, terus juga senang anak kecil, bikin kayak apa ya? Kayak kayak ini passion aku banget gitu. Passion Daus banget. Iya. Karena mengikuti MBKM, kemudian sampai pada akhirnya terbentuklah passionnya Daus yang ibaratnya potensinya luar biasa kayak gitu ya. Kalau saya dari seluruh software yang tadi Daus pakai gitu, yang Daus rasa paling expert di mana? Untuk paling expert tuh Photoshop. Photoshop. Iya betul. Oke. Kalau saya dari seluruh desain yang paling Daus banggain yang mana? Desain. Kalau desain sih sebenarnya yang paling Daus banggai tentunya PRC dan oh ya betul. Daus dari skill udah dipunya nih, skillnya benar-benar nempel di Daus banget kan ya. Iya. Misal dari dosen pembimbing juga nggak nempel gitu, jadi benar-benar jadi potensinya Daus. Kedepannya rencana ingin Daus jalani dari skill yang telah dicapai di Universitas Raharja, mau ngapain ya Daus? Sebenarnya Daus juga pengen berkontribusi nih sama universitas saja bisa membantu mempromosikannya dari apa yang Daus bisa. Serta Daus juga pengen buka peluang usaha juga buat ngerangkul semua mahasiswa yang mau ikut gitu buat bikin startup. Gimana kita bikin event organizer atau bikin studio foto seperti itu. Jadi dari skill yang udah Daus punya nih ya, berarti editingnya apa segala macam kayak gitu ya. Ya. Oke oke. Ya udah kalau gitu cukup ya mama. Selanjutnya ke Karoli, Ibu Ruli. Oke. Halo Daus. Halo Ibu Ruli. Ya Allah. Jadi kita flashback dulu sebentar ya. Iya, Ibu. Jadi Daus ini adalah mahasiswa PK2 anak-anak. PK2 itu berarti yang hanya kuliah di hari Jumat malam ya, sama Sabtu pagi sampai dengan sore. Bareng sama satu ya, Iya. sama dua, dua aja sama satu sama Ya. ya, sama Yadi, Sama ya, Yadi. sama Yadi ya. Nah, sama dua sama Yadi. Beda ya, ya. Beda. Oh, betul aku senyum. Aduh, salah, maaf ya. Paduan sama Yadi gitu. Jadi memang Bu Ruli masih ingat banget kalian itu angkatan yang bisa dibilang perdana banget ya waktu itu ya. Jadi pada saat daftar ke PK2 ini lagi hits-hitsnya Moy gitu, dan mereka ini adalah pelopor pertamanya PK2 gitu. Sampai beberapa mata kuliahnya kita pikirkan gimana nih biar nggak RS karena waktu itu pernah RS terus ya kan. Iya Ibu pernah. Nah, sampai ada di titik ini sih jujur saya excited banget gitu. Jadi yang tadinya mungkin kalau kita pakai dua kan sama-sama tahu ya kayak mahasiswa datang pulang gitu kan. Nah pada saat kalian riset waktu itu tiba-tiba join minta di AI, mereka minta loh mau untuk kayak AI join gitu.
Tidak ada. Saingannya tidak ada. Tidak ada. Jadi dari prodi itu tidak ada pasangan rayuan. Jadi mereka itu segerombolan itu langsung minta untuk join di AI, ya kan? Nah, yang kami kaget adalah ternyata mereka nyaman yang pertama, lalu udah gitu hasilnya bisa terlihat dengan ya Maya. Dan itu perlu diberi applause lagi sih, keren. Gitu. Nah, oke, Daus. Ini kan yang tadi Mawai bilang dari software engineering ke Mavip itu memang korelasinya ada, tapi hanya sedikit gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat kamu kemajuannya luar biasa banget sih, gitu. Explore ilmu desainnya itu wah banget gitu sampai dengan desainnya dipakai untuk PRC tadi yang tadi disampaikan itu harus ada seleksi dan lainnya. Oke, tahapan awalnya, apakah kamu otodidak belajar sendiri, eksplor sendiri, atau bagaimana? Ataukah join ke teman gitu? Coba bisa diceritakan gimana caranya kamu bisa sampai seperti Daus yang sekarang ini. Nah, Iya, betul, betul. Jadi awalnya dari aku masih SMK kebetulan. Jadi sukanya tuh dulu di bagian kayak dunia kreatif, dan sebenarnya aku tuh dulunya aku pakai HP, biasanya pakai HP karena belum punya laptop. Terus coba pakai HP pas masih di awal SMK. Terus punya laptop karena dikasih ayah. Terus coba install sendiri Photoshop dengan bantuan kakak Adaus yang ibaratnya udah ngerti lah di bagian install kayak gitu. Terus udah harus belajar kan, belajar sendiri dulu kebetulan, dan masih ingat banget dulu belajar di YouTube, nama channelnya Licin Studio. Itu dulu awal buat logo atau belajar tipografi, sampai akhirnya Daus di SMK ikut dalam OSIS, kebetulan kegiatan OSIS. Daus juga belajar buat desain feed Instagram yang nyambung seperti itu untuk acara pensi dulu sebutannya, kalau ada. Jadi dari situ Daus ibaratnya, oh aku suka nih, aku suka desain, kedepannya mau masuk di bagian desain lagi nih, dunia-dunia kreatif kayaknya seru juga. Terus masuk ke kerja, aku kan ngambil PK2 karena aku pengen dari awal tuh pengen kerja sambil kuliah. Akhirnya karena COVID aku nggak bisa kerja, jadi aku kerja sampingan sama ayah, jadi uang jajan dari ayah. Akhirnya kebutuhan uang jajan itu aku belikan laptop, dan support-support lainnya seperti harddisk, kayak referensi gitu-gitu juga dapat dari ayah. Itu Daus makin kayak terpacu gitu, terpacu hingga aku ngambil jurusan dulu TI Mafib. Terus terus karena Daus nggak mau mata kuliahnya RS terus, akhirnya Daus pindah ke software engineering karena eh, oh kalau belajar desain masih bisa online juga kok, karena juga Daus dulu belajarnya kan by YouTube, terus juga bisa ikut les kayak gitu. Akhirnya Daus masuk SE, belajar ngoding-ngoding kan, pakai HTML, CSS, JavaScript, bisa, tapi kok aku pusing banget. Aku pusing banget karena kalau ada salah satu itu nggak bisa jalan semua. Akhirnya aku pindahkan ke SE, dan aku ikut masih PKN di AI. Terus di situ ada bagian namanya creative design. Nah, aku ikut, terus ikut awalnya coba desain kecil-kecilan dulu karena kan udah lama nggak desain, terus balik desain lagi. Oh, ternyata makin makin passionnya makin jadi nih. Terus juga karena emang udah suka begadang, karena kerjanya tuh suka begadang, senang aja, tapi nggak ngopi, tetap suka ngerjain juga, dan alhamdulillah bisa menghasilkan banyak desain seperti itu. Alhamdulillah, ya. Jadi itu tadi
Kalau mau tahu kilas baliknya tentang DAUS ini ya, jadi memang benar awalnya dulu di TI Mafib ya, karena PK2 kami tidak ada, waktu itu untuk yang konsentrasi unggulan, jadi diarahkan ke yang software engineering. Tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah menemukan passionnya, ya kan, melalui wadahnya yang di AI, ya kan. Nah, jadi saran dari Bu Ruli, pertahankan apa yang memang menurut kamu itu passion kamu. Kalau misalkan Bu, coding bukan passion saya, ya jangan dipaksakan gitu. Karena pada saat kamu terjun ke dunia kerja nanti, ya pada saat kamu melamar, biasanya perusahaan hanya melihat skill kamu apa, kamu lulusan prodi apa, gitu. Ya kan? Teknik informatika itu tidak selalu dengan coding. Jadi kalau misalkan memang nanti pada saat terjun di dunia kerja kamu menyesuaikan dengan passion kamu, itu akan sangat nyaman banget buat kamu. Iya, nak ya. Oke, sekian dari saya. Sukses terus. Terima kasih Bu. Apa tidak bosan? Tadi udah banyak banget nih yang ditanya sama apa ketua Muji satu pengalamannya Daud. Terus ya, saya sedikit aja mau tanya. Ini kan Daud skripsi ya. Iya betul. Waktu KKP apakah sama meneruskan atau kamu ganti topik? Kalau Daus sebenarnya temanya tetap desain, cuma tujuan mendesainnya agak sedikit berbeda, tapi tetap mengambil desain. Tujuannya masih tetap produk-produk seperti ini yang bisa dicetak ataupun digital. Cuma kalau yang HP, Daus itu yang untuk cetak, buat cetak. Kalau Daud KKP proses apa aja yang didesain? Kaos, terus ada tote bag, ada apa lagi ya? Sama kayak bisa nggak desain di Instagram kayak gitu-gitu? Oh, di sini Instagram juga beberapa dengan Tapi beda, iya, beda area. Kalau Daud itu beda. iya, Kreatif desainnya ya. iya, aku lebih ke kreatif desainnya. Merchandise. Oh iya, merchandise, iya baru ingat aku merchandise ya Allah. Ada lebih banyak sebelumnya ya. Berarti seperti ini bisa desain merchandise juga. Apa pakai yang kemarin aja desainnya? Aku beda lagi. Oh udah beda. Iya, Oh berarti yang ada yang ditampilkan ini ya? iya baru banget Ini ini. berarti sih pakai yang didesain sama Daud ya? Iya betul betul. Oh ya berarti ini Daud ngedesain seluruh mahasiswa yang di 24 ya? Iya, Termasuk barcode-nya juga Daud? iya barcode juga. Oh satu persatu itu dari mahasiswa baru? Iya, udah satu QR satu nama. Jadi setiap orang QR beda-beda. Iya. Iya, iya sangat teliti. Sendiri mahasiswa. Iya. Berarti kebetulan kan saya juga ngebagiin ini ya, ngebagiin PS ini. Iya. Jadi kebetulan ya pas banget Daus yang apa namanya desain, Daus juga yang saya Daus juga bukan? Bukan. Yang cetak dari pihak BNI. Oh, saya dari BNI. Oh gitu, soalnya ada beberapa di mahasiswa FI kan ada yang belum jadi ya. Iya betul. Ininya Iya. apa? Dan mereka juga apa ya tanya ya? Iya nggak apa-apa ibu. Kalian. Jadi Mas tuh ada beberapa mahasiswa yang dijamret, dimintain foto, ada yang enggak gitu. Nah itu gimana tuh yang tidak dimintain foto? Apakah fotonya udah ada atau gimana? Daud? Jadi sebenarnya kalau yang dimintain foto tuh biasanya fotonya belum ready atau fotonya belum pas. Kadang ada yang fotonya kayak pas foto, foto lagi. Jadi kan ngeblur, nggak bisa diedit. Oh gitu. Heeh. Berarti mahasiswa yang udah dijamret berarti fotonya udah bagus ya? Iya, Ada paling revisi. iya ada baik lagi sedang proses cetak atau masih di tahap editing.
Oh gitu. Iya, karena prosesnya sangat banyak. Berarti eh, foto yang dipakai di sini untuk maba itu yang di portal ya fotonya? Atau pada saat yang daftar di marketing? Oh, kalau foto ini bisa kirim bebas sendiri, untuk di portal beda lagi. Oh Jadi gitu. saya dapat datanya dari marketing ya. Iya betul, saya dari marketing. Jadi nanti kalau misalkan aku misalkan fotonya nggak ada, aku bisa minta ke marketing. Oh gitu. Berarti kalau yang sudah bagus itu yang dari marketing gitu ya. Iya, nanti aku Kalau yang misalnya yang kayak burung kayak gitu berarti dicapai. iya, Oh, oke, berarti tahap keduanya masih proses ya di desain ya. lagi proses cetak. Yang kedua lagi proses cetak. Yang selanjutnya setelah dari skripsi akan dari seperti tadi. Jadi Terus kalau lagi Oh, nanti dan dua kan kalau ya lah dia kalau jangan itu kita tanya aja. Lanjut ya. lanjut. Hukuman semangat tidak usah nanti kalau misalnya sudah berhenti presentasi kita nanti udah males lagi, kan dari sekarang nih tidak ditutup daun langsung mendaftar di marketing gitu ya. Iya, daftar jauh ya. Soalnya kalau mahasiswa tuh biasanya kalau yang udah berhenti dulu, mereka udah nggak ada lagi semangatnya. Jadi mau dia lagi terapi apa sih langsung aja datang ke marketing ya. Bukan mau sampai ke dalam ya. Itu aja mungkin nah, saya selanjutnya kalau lagi. Terima kasih. Yang dari sampaikan ya dari desain PLC ya dan pengalamannya juga jadi mungkin tadi juga teliti banget gitu ya Daud juga ngakuin diri sendiri ya Daud teliti gitu ya kan Pak paling karena ini direkam ya secara live maka Daud udah janji selesaikan ya kalau selesai yang belum gitu ya yang belum tapi insya Allah dalam waktu dekat kali ya. Insya Allah dalam Setelah itu bisa kolaborasi sama sih bagi foto yang masih pada belum sampai lagi belum ini kayak gitu ya supaya bisa lebih cepat. Karena biasanya Deus proses lebih sampai yang lama itu bedanya ya. iya, karena di sini Karena dia prosesnya lebih bisa BUMN kali ya. Jadi pengapanan lebih sama. Oke, so Deus masih mau ditanya atau tidak? kalau ada pertanyaan oh, Oh, pertanyaan dari Tata boleh ya? Itu benar, ya, didampingi di kondisinya ya. Satu pertanyaan dari sayap kiri, satu pertanyaan dari sayap kanan. Kayak gitu dah, oke? oke Mas. Oke. Tapi nggak boleh bertanya hal pribadi ya. Oke, berarti juga nggak apa-apa sih. Gini ya, luar biasa. Ya udah. Makanya dari sini ada Cinda. Cinda mau tanya apa ke Daus Cinda? Ada Daus. Juga suka desainnya. Untuk Kak Sadau sendiri yang sering desain atau objek atau foto gimana itu? Kalau ada Ini kan di situ. bukan dengan kayak gimana? Menanggapinya gimana kalau revisi? Oke, kalau revisi, Daus sudah dari SMK, udah sering dengar kata deadline dan revisi, udah sering banget. Jadi kalau revisi, Daus mikir, oh ada yang kurang nih. Ternyata berarti Daus masih ada kesalahan atau masih ibaratnya kurang ada yang kurang bagus. Jadi kita tuh hidup juga perlu masukan. Jadi kalau masukan itu bagus, kenapa kita nggak terima kayak gitu? Jadi kalau soal revisi, Daus termasuk masuk aja. Jadi kalau selama itu bagus, Daus bakal revisi seperti itu dan main-main aja. Iya, iya, iya. Oh gitu. Ya, ya. Tapi biasanya kalau anak desain memang
lengkap ya dengan kata deadline dan Iya. revisi ya. Iya, betul. Oke, so saya berikutnya ada yang mau tanya atau mungkin dari teman-temannya Daud? Ya, Selalu Perjalanannya panjang banget tuh, udah banyak event-event yang dilalui bareng-bareng, ada sendiri. Ada nggak hal-hal lucu atau hal-hal kocak selama event berlangsung kayak gitu? Ada banget itu kalau itu ada banget. Ada banget. Yang paling terus ingat tuh yang pas JNWS yang JNWS School yang atas diri. Jadi kan itu kita anak-anak ya, dokumentasi anak-anak. Jadi ada aja kalau kita lagi ngefoto tuh lensa kamera tuh digini-giniin, ditutup-tutupin. Ada yang tiba-tiba ditendang-tendang kakinya, ada aja kan namanya anak kecil. Tapi itu aja lah, Mbak. Kita maklum itu kan kita anak kecil, terus juga eh apa lagi ya? Ya, buku yang nggak buku-buku main di weddingnya Kavita. Kita masih ceritain kalau itu malah. Apa? dewasa yang Iya. diarahkan foto, anak kecil lebih sulit gitu ya. Ya, kebetulan sangat gitu. Sangat sulit. Iya. Itu ada berapa anak kecil ya? Wah, itu bisa ratusan kayaknya. Itu 100 kayaknya ada kali. Tadi kayaknya 100-an deh. Soalnya di situ ada 7 penampilan. Satu penampilan itu bisa 20 anak. Bisa 20 anak seperti itu. Banyak banget. Terakhir dari Mamun, dengar-dengar mau buka usaha kan tadi yang dia bilang, Iya. startup ya. Mau buka apa ya konsepnya? Foto studio. Dapat promo ya, diskon ya? Atau free? Betul kan? Oh, ini diskon 50%. Ayo lulus. Waduh. Ayo lulus. Ya udah, Daud, itu gebrakan-gebrakan positif lainnya dan semoga terwujud impian Daud membuka peluang kerja bagi banyak orang ya, sehingga Daud dengan passion ini luar biasa disupport juga dari teknologinya Ibu Ruli bisa menjadi leader ya ke depannya dan punya tim yang solid support satu sama lainnya. Dan kemudian peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat perhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut, karena hal ini merupakan persyaratan kelulusan saudara. Pertama, hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang komprehensif saudara selesai dilaksanakan melalui portal raharja.ac.id. Kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Dan yang terakhir, bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 10.50, sidang ujian komprehensif skripsi ini dengan mengucapkan hamdalah saya tutup secara resmi. Tinjauan literatur sistematis atas nama Ridwan Ahsani Takwin dari luas NIM 212247496 program studi teknik informatika konsentrasi software engineering. Sidang ini terbagi dua sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi yang kedua yaitu tanya jawab antara Dewan Penguji dan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan di dalam penelitian, di dalam menyusun laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 212247496, nama Ridwan
Ahsani Takwim, program studi teknik informatika konsentrasi software engineering dengan IPK terakhir 3,54. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung, saudara mendapatkan nilai objektif 90. Baiklah, peserta sidang dan saudari, sesi pertama dimulai. Pada peserta dipersilakan untuk mempresentasikan dengan waktu yang diberikan selama 20 menit. Terima kasih kepada Dewan Penguji di depan. Before we start this presentation, I want to thank God for everything and blessing me. And thank you buat teman-teman yang sudah luangin waktunya untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam pribadi Raharja. Today, dua akan mempresentasikan skripsi 2 yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Manajemen Teknologi Digital Berkelanjutan dalam Manajemen Jurnal Ilmiah untuk Indeksasi Bereputasi melalui tinjauan literatur sistematis. Alasan Dewan mengambil judul ini karena pengelolaan jurnal ilmiah saat ini memerlukan efisiensi tinggi untuk memenuhi standar indeksasi seperti Scopus dan Web of Science, World of Science. Presentasi ini akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit dari 16 slide dan 2 buah video. Alphabet Inkubator adalah inkubasi bisnis yang menciptakan banyak mahakarya. Dan yang telah dihasilkan adalah Korisita Jurnal. Dibimbing langsung oleh 3 mentor yang sangat spektakuler. Pertama, ada Ibu Ninda Fiani sebagai pertama, lalu Ibu Devi Dibani sebagai pembimbing kedua, dan tidak lupa ada Bapak Arya Fatoroman sebagai stakeholder. Tanpa berlama-lama, Don ingin mengajak kalian berpetualang. Nah, sebelum mengenal proyek lebih jauh lagi, Don mau ngasih tahu sesuatu nih. Selama proses 1 tahun lebih MBKM, Don telah mengasah skill di bidang programming, desain arsitektur, dan publikasi ilmiah. Selama proses tersebut, Don telah memiliki 7 karya ilmiah, 3 diantaranya terindikasi Scopus. Dia juga ikut serta berkontribusi dalam Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Raja, yaitu sebagai PIC Mandalika University, PIC Korisita Jurnal, dengan paling sangat berkesan yaitu menjadi Sohib Alphabet Inkubator dengan grade A+. Dia juga ikut serta memeriahkan acara ICCIT 2024 yaitu International Conference sebagai author dan presenter. Dan juga mendapatkan spesial contribution sebanyak 30. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang mengatur luaran skripsi berbentuk proyek, prototipe, atau tugas akhir lainnya. Hal ini sejalan dengan SK Rektor nomor 801 2024 bahwa publikasi ilmiah bisa menjadi syarat kelulusan di Universitas Raja. Maka dari itu, Dua memilih menggunakan publikasi ilmiah. Di dalamnya terdapat Fishbone Raja sebagai langkah mewujudkan RIRR 5.0. Fokus riset ini berada dalam sektor publikasi platform untuk meningkatkan kualitas terbitan berkala ilmiah elektronik untuk indeksasi jurnal tingkat nasional dan internasional. Dan tidak lupa, penelitian ini mendukung SDGs nomor 4 yang menjamin pendidikan bermutu.
Penelitian ini tentu saja terdapat tiga tantangan utama. Yang pertama bisa solusi menggunakan OJS atau Open Journal System, yaitu memudahkan dalam pengelolaan jurnal, akses gratis tanpa hambatan, dan bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, daftarkan jurnal ke Crossref dan indeks ke Google Scholar agar lebih mudah ditemukan oleh akademisi global lainnya. Dan yang terakhir bisa menggunakan AI untuk membantu menulis tanggapan yang sopan dan lebih profesional. Metode ini menggunakan metode Systematic Literature Review. Metode ini bertujuan untuk menyaring literatur yang relevan dan menemukan faktor-faktor penting. Dan untuk penyelesaiannya, Duan menggunakan metode Indikator Measurement Factor Analysis atau IMF. Nah, berdasarkan data yang sudah Duan cari, jurnal internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbudristek mempunyai ISSN atau International Standard of Serial Number yang terdaftar secara resmi dan memiliki DOI atau Digital Object Identifier yang aktif. Karena menggunakan metode SLR dan sudah diolah data yang menggunakan Postfever, hasil studi menunjukkan bibliometrik analisis dan systematic literature review menunjukkan bahwa banyak jurnal telah mengadopsi teknologi digital sejak tahun 2020. Dan nama-nama seperti Adi Nugraha, Handoyo Teguh sering muncul sebagai peneliti yang aktif dalam bidang penelitian ini. Dua paper ini telah resmi diajukan dan diterima jurnal internasional Forensinta dengan konfirmasi autor dan pembayaran yang valid. Ini bukti nyata bahwa publikasi di jurnal ini beneran legit. Itu yang mau submit. Dari metode hasil tentu saja Duan menggunakan beberapa tools. Yang pertama ada Turnitin untuk mengecek plagiarisme dan memeriksa keaslian dokumen akademik. Lalu ada Overleaf untuk menulis, mengedit, dan mengelola dokumen dengan menggunakan LaTeX. Lalu ada ChatGPT untuk membantu menyusun literatur dan membantu analisis. Dan terakhir bisa menggunakan Skillbot untuk parafrase untuk mengingatkan bacaan. Penelitian ini juga termasuk capaian pembelajaran lulusan pada program studi teknik informatika yang Duan targetkan tercapai 4 dari 10 poin. Pertama ada CPL 1, 2, 3, 4, dan 10. Tentu saja pada CPL skripsi. Setiap cerita dan perjuangan Duan akan terangkum dalam book chapter yang berjudul Antara Lembah dan Lembah. Karena setiap cerita memiliki kesan tersendiri yang diabadikan dalam karya literatur. Dan saat ini book chapter 2 sudah proses submit ISBN. Nah, sebelum Duan akhiri, apa yang Duan lakukan hari ini adalah salah satu bentuk kerja keras Duan yang diusahakan, seperti motivasi dari Mahatma Gandhi. Seperti quote dari Mahatma Gandhi yang memotivasi Duan sampai saat ini. Itu, the future depends on what you do today. Masa depan bergantung apa yang kamu lakukan pada hari ini. Duan juga ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua dan keluarga Ridwan, pada Prabu R, Mamoy, Taninda, Kanuke, Kafitra, Kafio, dan tentu saja Bang Adam. Dan tidak lupa juga teman-teman seperjuangan Duan dengan yang telah membantu dan membimbing Duan hingga Duan dapat berdiri di tempat ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Duan siap menjawab pertanyaan setelah video terakhir diputar. Makasih kepada Dewan. Baik, untuk sesi pertama setelah selesai kita lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab antara Dewan Penguji dan peserta. Ridwan, ini kan berkaitan
yaitu tentang jurnal. Jurnal apa? Jurnal Polisinta, Pak. Oke, jurnal Polisinta. Nah, di sini saya coba telusuri beberapa tulisan-tulisan yang Ridwan telah lakukan. Pertama mengenai saya lihat kelebihannya dulu nih ya tulisannya. Pertama terhadap relevansi topik ya. Relevansi topik yang ada ini tentang pemanfaatan teknologi digital ya. Iya, Karena ada yang cetak, ada yang digital betul, Pak. dalam manajemen jurnal. Nah, ini sangat relevan dengan tren akademik dan kebutuhan indeksasi jurnal bereputasi saat ini ya. Jadi untuk jurnal-jurnal yang digital biasanya dimanfaatkan untuk indeksasi. Ya itu sudah tepat ya untuk topiknya. Yang kedua, metodologi yang jelas. Metodologi yang jelas ini karena menggunakan SLR, ya Systematic Literature Review. Yang metodenya salah satunya itu dengan Prisma, ya metode Prisma. Nah ini pendekatan yang kuat, ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi, menganalisis penelitian terdahulu ini secara komprehensif dengan melakukan penelusuran beberapa artikel-artikel baik itu dari berbagai sumber, ya Scopus, DOAJ, dan seterusnya ya. Nah, untuk database-nya menggunakan apa? Untuk SLR ini. Database apa ya, Pak? Sumbernya, maksudnya sumber SLR-nya. Apakah Scopus aja atau gabungan Scopus dengan apa aja tuh? Saya nyarinya dari Google Scholar sih, Pak. Google Scholar aja. Yang berkaitan dari judul tersebut, Pak. Ada berapa? Jadi saya pertama tuh ngumpulin sekitar 40-an artikel, beberapa artikel yang berkaitan sama judul, Pak, tentang teknologi digital yang untuk investasi. Kalau 40, kalau menggunakan teknologi hijau SLR ya, itu kurang. Karena nanti akan diseleksi lagi mana yang sesuai, mana yang tidak. Gitu. Maksudnya seluruhnya kita dapatkan, baik itu misalnya dari Scopus ya, dan mudahnya kita bisa cari dari Scopus, yaitu kita bisa cari menggunakan apa namanya POP, ya kan. Nah, kemudian kita cari temanya, kemudian kita download ininya apa namanya teksnya, kemudian kita masukkan ke ini, kemudian nanti kita analisa lagi kira-kira mana yang sesuai. Jadi nggak hanya satu sumber aja gitu ya. Yang kedua ini kontribusi pada akademik dan bagaimana hasil penelitian ini kan sangat bermanfaat misalkan untuk pengelola jurnal ya. Jadi tidak hanya di lingkungan kita di kampus Raharja, tapi berguna juga dari kalau ini dipublikasikan bisa berguna untuk pengelola jurnal yang ada di seluruh Indonesia gitu. Bahkan mungkin lingkupnya bisa mendunia ya kalau itu berbahasa Inggris. Yang keempat ini sumber yang bisa dipercaya ya. Tapi tadi kita coba lihat lagi untuk sumbernya karena jumlahnya 40 itu kalau menurut saya sih masih kurang juga. Karena itu kan yang kita dapatkan adalah dari data-data real kan, atau data-data empiris ya. Ini ini bisa mengurangi kekuatan kita melakukan analisis data. Gitu. Benar nggak sih kita berdasarkan fakta yang ada dari jurnal tersebut? Gitu kan. Kemudian potensi yang bisa kita dapat itu kurang implementasi praktis. Jadi mungkin bisa aja misalkan karena kita cakupan implementasinya yang contoh nyatanya itu ini yang dicontohkan apa? Yang dibuktikan adalah Polisinta. Ya, Pak. Seperti apa di situ diceritakan nggak di artikelnya? Diceritakan tidak?
di bagian contoh studi kasus di dalam implementasi teknologi digital di dalam manajemen jurnal ilmiah. Eh, diimplementasikan juga Pak. Contohnya ya, ya. Misalkan menggunakan Scopus ya, DOAJ atau Cinta. Nah di sini ada pakai metodologi wawancara nggak? Atau misalkan survei kecil gitu, survei sederhana gitu ke dewan editor yang berhasil masuk indeksasi beriputasi misalnya Scopus atau WOS gitu. Ada nggak? Kalau untuk wawancara itu enggak Pak. Kita dapatkan pengalaman itu ya melalui wawancara kepada editor jurnal yang berhasil masuk indeksasi. Di sini kan sudah ada ya. Contohnya apa di sini jurnal? Di Raharja Pak. Iya, contohnya eh, dari yang sudah masuk ke Scopus. Di Pandawan ada Pak? Iya, misalnya wawancara dengan tim Pandawan gitu. Oh iya. Nah itu hasil wawancara itu dimasukkan di dalam jurnal gitu. Atau mungkin cross check dengan editor yang lain dengan editor misalnya dari jurnal rekanan gitu, mitra kan ada tuh ya kan beberapa jurnal itu bisa juga untuk jadi bahan masukan di dalam eh, apa namanya meningkatkan tulisan kita gitu. Bisa juga survei ke dosen juga mahasiswa gitu. Itu penting juga sih kalau misalnya karena kan dia yang langsung menghasilkan publikasi ya gitu. Jadi sampling aja dari misalkan populasi dan kebahannya bisa 100, 110. Nah, dengan ini kita ambil berapa gitu. Kalau wawancara atau survei spesial ya. Atau ke mahasiswa lah pakai Google Form gitu kan. Oke, itu mungkin yang perlu di apa namanya catatan-catatan mungkin bisa di baik ini udah publik udah publish belum jurnal? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Nah, mungkin nanti untuk catatan berikutnya kita yang apa namanya mungkin ada di area yang sama itu yang akan melanjutkan riset ini seperti itu apa namanya uh, untuk memperbaiki tulisan-tulisan yang ada gitu. Mungkin itu sih dari saya. Ya, terima kasih Pak. Pemanfaatan teknologi digital berkelanjutan dalam manajemen jurnal untuk instansi bereputasi melalui tinjauan literatur sistematis. Jadi saya memanfaatkan teknologi digital yang ada kayak OJS, Journal System, dia tahu OJS, Open Journal System. Teknologi digitalnya apa aja? OJS, bisa menggunakan OJS, lalu ada ini yang mengacu ke indeksasi Bu ya. Jadi bisa OJS, bisa ke indeks ke Google Scholar. Kalau untuk tahap-tahapnya bisa pertama proses dari kayak ISSN, DOI. Ngapain manajemen jurnal ilmiahnya itu kamu ngapain? Jurnal untuk mencapai indeksasinya. Jurnal investasi. Ya, misalnya kayak jadi polisi jurnal ini masih dalam non cinta Bu, masih non cinta. Jadi saya pengen sampai ke indeksasi reputasi. Diapain sama kamu? Ya, yang tadi pertama kayak syarat syarat apa data yang itu dari yang diakui oleh Kemendikbudristek kayak yang diakui itu
memiliki pertama ISSN dan DOI. Jadi ISSN itu pertama saya dapetin dulu gitu. Jurnalnya. Ya, Ya, kalau dapetin jurnal apa? jurnal apa aja? Ya, yang dari DSN. Yang kamu kan karena kamu berusaha dapat ISSN-nya dulu kan? Iya, iya. Nah, yang udah kamu dapetin ISSN-nya jurnal apa? Alhamdulillah, saya dapetin jurnal Korsinta ISSN itu untuk yang media online sama dan untuk ISSN yang cetaknya Bu, yang print. Jadi ada dua ISSN. Jadi yang print sama yang online. Iya. Korsinta. Koresita. Ada lagi? Sudah cukup. Baru Koresita aja. Ya. Dapat ISSN. DOI? DOI? DOI sudah. Itu juga, Koresita juga. Ya. Jadi baru satu jurnal doang. Iya. Yang kamu manage dapat ISSN dan DOI. Kemudian apa itu aja. Usaha kayak indeks yang lebih mudah dulu gitu, kayak ke Scholar dulu, terus ke Gimana caranya biar bisa masuk ke situ? caranya ya daftarin di jurnal itu ke Scholar. Sudah ada di Scholar. Ya. Sudah. Tapi semuanya udah di Scholar. Sudah. Nah, jadi bulan ini itu sekarang udah Maret nih. Kemarin Februari itu bulan terbitannya Forex Bu. Pertama, jadi ada 2 volume. Ya, 1 tahun 2 volume. Ya. Baru Nah, volume 1. ya, jadi kemarin itu sudah terbit sekitar 8 artikel. Jadi sambil berjalan saya sidang skripsi ini, jadi masih terus publish sampai Jadi sini. ini Jurnalnya dibilang cukup baru. terbitan. Enggak Bu, jadi udah volume 2 nomor 1 kan. Ya, jadi baru 1 tahun. Kurang begitu. Tapi udah bereputasi. Tadi karena terindeks Scholar, tapi Sinta belum. Cinta masih diusahakan. Ya, Ya, sedang diusahakan. proses. Nah, Kita berapa kira-kira? yang lagi diusahakan dari awal dulu aja Bu, kayak Cinta 6. Ya. Dan berapa persen? Dan kira-kira kapan indeks Sintanya? Kalau berapa persennya itu masih tahap pengajuan, jadi kayak prosesnya pun masih tunggu dari dulu. Untuk jurnal di AI. Kalau di AI megang jurnalnya kurang lebih 6 bulan. Di AI-nya 1 tahun lebih. Jadi kalau itu beda Bu. Ya. Berarti Scholar udah menerbitkan jurnal yang sudah terindeks Scholar dan sudah ber-ISSN dan ber-DOI. Iya, ya. Selanjutnya Sinta. Sama. Informasi kalau papernya kan kamu bukan yang megang jurnal. Kalau saya megang juga, cuman kalau papernya itu biasanya di sosial media Bu. Ya, tapi ada tim lain. Dan apa sudah disetting untuk terbitan berikutnya? Kenapa? Udah ada untuk terbitan berikutnya. Untuk di bulan kemarin apa buat nanti di bulan Agustus? Terakhir kemarin Bu, bulan Februari. Ya. Agustus masih berproses. Proses video. Iya betul. Lanjut S2. Kenapa Bu? Setelah ini lanjut S2. Amin Bu kalau ada kesempatan. Berapaan? Ya, kalau masih semangat belajarnya bulan ini. Ya, Bu. Ini biar ini ya, Ya, Bu. saya kasih. Oke. Terima kasih Bu.
Ridwan, Ya, Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Puasa? Alhamdulillah puasa. Puasa. Ini kenapa Kak Fitra ngeliat portalnya Duan, bibirnya merah banget, itu pakai lipstick ya? Merah Enggak, banget, soalnya salah kok langsung. Sebelum foto, kacak dulu. iya. Oke, Jadi double bagus. step. Ya. Oke, tadi Kak Fitra udah cek dari scope sama dari penelitiannya Ridwan. So far ini baik dan bagus untuk penelitian kolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa. Kak Fitra hanya mengajukan 3 pertanyaan ya. Oke, Oke, Kak Fitra mau tanya, waktu di seminar proposal, terus dari KKP ke seminar proposal, terus sekarang ke sidang komprehensif, ya berarti kurang lebih udah 1 tahun. Oke, dari 1 tahun itu gimana sih perjalanannya Ridwan sebagai PIC Koresinta, up and down-nya seperti apa? Jadi bisa berbagi informasi, sharing juga dengan teman-teman yang di sini. Pasti kan ada ya susah senangnya, up and down-nya, kayak gitu. Boleh diceritain? Jadi alhamdulillahnya banyak teman-teman yang udah kayak berpengalaman lama di tentang jurnal ini lah. Jadi kayak don sharingnya lebih dipermudah itu karena banyak teman-teman di sini yang emang ibaratnya hidupnya di jurnal gitu. Jadi don lebih enak sharing ke mereka yang cerita-ceritanya ya gitulah Pak, kayak don harus nge-push diri sendiri juga kayak itu kayak begadang juga ini nyusun ini kan masih berproses jadi banyak harus yang dilakuin gitu kan proses juga jadi ya begadang gitu kan. Oke, terus kenapa pada akhirnya Koresinta? Udah jatuh cinta? Karena selain dengan namanya ya karena sesuai dengan jurusan gua juga Oke, dan sesuai dengan lingkupnya Ridwan juga ya. ya. Oke, terus terakhir pertanyaannya adalah kenapa Ridwan memilih metode IMF sebagai penyelesaian proyeknya dan sebutin juga kekurangan dan kelebihannya menggunakan metode penelitian tersebut. Jadi metode IMF kenapa menggunakan metode tersebut untuk penyelesaiannya karena metode apa namanya mengimplementasikan namanya POAC. POAC itu planning, organizing, executing, dan C-nya itu eh, controlling. Jadi di situ juga bisa kayak beberapa evaluasi jurnal itu bisa direkap jadi satu buah IMF saja. Jadi nggak perlu banyak kayak data gitu lah. Jadi bisa langsung terekam dalam Ya, satu data gitu ya. Oke, sebelum berakhir, ya. boleh kali pantun atau pargoynya biar pada tertawa ini penonton-penontonnya. Boleh pantun jangan lupa bilang cakep ya. Oke, kasih dulu dong pantunnya. Dikuluk dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Belum. Tidak dulu Pak. Satu lagi sama dia. Nanggung. Lanjut kayaknya.
Lanjut ya, guys. Nanti Dewan Penguji dan Peserta Sidang, sebelum sidang ini saya tutup, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang ujian komprehensif melalui portal, yaitu portal.raja.ac.id. Peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. 3. Bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 11 lewat 37 sidang ujian komprehensif ini. Dengan mengucapkan hamdalah, saya tutup secara resmi. Alhamdulillah. Enggak. potong. Secara terbuka secara pada sidang dan saudara-saudari pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 9 lewat 40 sidang ujian komprehensif memiliki mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Raja dengan judul transformasi digital marketing lalu melalui perilaku konsumen di industri jasa layanan asuransi perpajakan. Nama Nesti Anggreni Santoso, studi digital. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi, sesi kedua tanya jawab. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat dari peserta, proses pelaksanaan ujian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung pada objektif. Sebagai berikut, atas nama Nesti Anggreni Santoso, program studi bisnis digital, IPK 3,93. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung pada objektif, saudara mendapatkan nilai objektif sebesar 100. Masa sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai kepada peserta dipersilakan presentasi selama 10 sampai 15 menit. Silakan. Kasih kepada Dewan Penguji, izin maju ke depan dan lalu berlari ke tepian lautan. Matahari bersinar pagi hari ini. Nesti ucapkan selamat datang di acara Kompre GMP hari ini. Halo Bu. 처음 반갑습니다. 저는 이름은 네스비 anggraini Santoso입니다. Mahasiswi bisnis digital yang penuh semangat dengan NIM 228475642. Hari ini, Nesti akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Transformasi Digital Marketing dalam Mempengaruhi Perilaku Konsumen di Industri Jasa Layanan Akuntansi Perpajakan. Nah, nggak mungkin kan kalau penelitian ini Nesti jalani sendiri. Nesti ditemani oleh 2 wanita hebat yang Nesti sebut sebagai skripsi influencer. Kenapa sih? Karena beliau sangat menginspirasi dan memberikan bimbingan kepada Nesti. Yang pertama ada Mbak Candik, Asosiat Profesor Surahulaini Eskom MTI. Yang kedua ada Ibu Dwi Andayani SE. Dan juga ada skripsi supporter yaitu Kapitra Putri Oganda Eskom MTI. Penelitian ini telah dirangkum ke dalam 10
slide. Dalam 10 slide dengan durasi kurang lebih 15 menit. Dan juga telah terangkum cantik ke dalam sebuah scoop yang bisa teman-teman scan pada gambar berikut ini. Penelitian ini dijalankan di inkubator bisnis Universitas Raharja yang sangat fenomenal dan juga inovatif. Apalagi kalau bukan Alfabet Inkubator. Sebagai pribadi Raharja yang unggul lebih dari 4 tahun, tentunya Nesti punya segudang prestasi. Relate banget nih sama lagunya Ayang. Ayang. Tapi banyak prestasi yang Nesti dapatkan, tapi prestasi yang Nesti miliki penuh dengan trofi. Trofi apa sih? Sejak tahun 2020 dan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, banyak hal yang Nesti dapatkan. Yang pertama, Nesti telah mengikuti banyak kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. Kedua, Nesti telah mempunyai publikasi lebih dari 15 publikasi ilmiah. Yang ketiga, Nesti telah mengikuti 5 kali hibah penelitian. Dan yang spektakuler, Nesti meraih juara ketiga pada lomba BRC Korisindo 2021. Nah, kalau tadi kan 2020 sampai 2023, terus 2024-nya apa? Jangan-jangan nggak punya X? Nggak dong, nggak mungkin. Nesti udah melakukan collecting trofi yang Nesti miliki selama Born Voyage. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih Born Voyage itu apa? Nah, Born Voyage dalam bahasa Prancis itu artinya perjalanan yang menyenangkan. Jadi semua yang telah Nesti lalui, Nesti anggap menyenangkan, mau baik itu suka maupun duka. Ini dia trofi-trofi yang sudah Nesti miliki. Yang pertama, alhamdulillah Nesti berkesempatan menjadi salah satu mahasiswi yang mengikuti student exchange ke IIUM Malaysia. Yang kedua, alhamdulillah Nesti berhasil meraih juara pertama pada Raharja Karir di tahun 2024. Nesti juga telah menyelesaikan misi dan komprehensif sistem informasi. Terus Nesti juga meraih Best Student Collaboration Award pada acara IKRO 2024. Saat ini Nesti tengah aktif pada kegiatan hibah Kedai Reka 2025 bersama tim AIKU yang bekerja sama dengan KHT Lab. Saat ini sudah dalam tahap submit revisi. Nesti mohon doanya kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga perjalanan hibah dapat dilancarkan dan proposalnya dapat diterima. Amin. Berita membanggakan juga hadir pada bulan Desember 2024 lalu, di mana Nesti dan tim AIKU berhasil meraih juara pada LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah Kota Tangerang dan meraih juara ketiga. Universitas Raharja punya kegiatan yang namanya Learning Factory. Sebagai pribadi Raharja yang udah mendarah daging ini, gak mungkin Nesti gak mengikuti kegiatannya. Nah, alhamdulillah Nesti telah mengikuti 9 kali Learning Factory Info Session dan juga melakukan negosiasi lebih dari 40 sekolah. Trofi yang paling luar biasa, yang paling tak terlupakan dan juga yang paling plot twist hadir di akhir tahun, di mana saat itu Nesti dan teman-teman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kecelakaan yang menyebabkan tulang tangan sebelah kanan Nesti patah dan diharuskan melakukan operasi. Namun alhamdulillah saat ini sudah jauh lebih baik juga berkat doa dari kalian. Terima kasih. Nah, sejak Sempro
Oktober 2024 lalu, alhamdulillah banyak transformasi yang signifikan atau peningkatan yang signifikan yang diraih. Yang pertama ada Scopus, di mana sebelumnya Nesti hanya memiliki 2 dokumen Scopus, saat ini Nesti telah memiliki 5 dokumen Scopus dengan 13 citasi dan 2 H-index. Peningkatan citasi juga terjadi di Google Scholar, di mana sebelumnya Nesti memiliki 465 citasi, per saat ini sudah mendapatkan 507 citasi dan 10 H-index. Dan luar biasa spektakulernya lagi nih, Nesti meraih posisi top 50 kita se-Universitas Raharja dari kelas 7 auto yang ada. Di mana kita overall Nesti sebelumnya hanya 156, saat ini sudah bertambah menjadi 208. Alhamdulillah paper penelitian Nesti juga sudah bertambah 2 dalam kurun 5 bulan, di mana satu terbit pada jurnal Kita 2 dan yang satu lagi terbit pada International Scopus IEEE. Dan per saat ini juga Nesti telah mengikuti hibah penelitian dengan total sebanyak 7 kali. Nah, dari tadi udah banyak banget nih agenda yang kita bahas. Masih ada agenda yang masih harus kita bahas selanjutnya. Masih pada semangat? Oke, langsung kita lanjut. Sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Raharja nomor 811.3, Nesti memutuskan menggunakan publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Hal ini sejalan dengan Fishbone Raharja yang ada pada buku RIRR 5.0 yang menekankan pentingnya multitalenta digital dalam industri kreatif. Penelitian ini juga mendukung Sustainable Development Goals pada bidang industri, inovasi, dan infrastruktur, serta sejalan dengan RIRN 2017-2045 pada pengembangan sistem TIK e-business. Penelitian ini berfokus pada publikasi yang terindeksasi Scopus IEEE yang mempublish di Citizen Journal, di mana pada paper tersebut membahas mengenai bagaimana teknologi mempengaruhi relationship quality dengan indikator yang ada, dan juga mengeksplorasi nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi perilaku pengguna dalam membangun kepercayaan, kepuasan, dan juga loyalitas pada saat melakukan transaksi bisnis. Nah, untuk menjawab tujuan tersebut, ada 4 strategi yang digunakan. Yang pertama, melakukan survei online untuk mengumpulkan data responden. Yang kedua, menggunakan tools Smart PLS untuk analisis data. Dan yang ketiga, membangun research model dengan 4 variabel yang digunakan. Dan yang keempat, menguji 3 hipotesis yang telah dirancang sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data yang diuji valid dan reliable. Hal ini dapat dilihat dari nilai composite reliability yang lebih dari 0,7 dan juga nilai AV yang lebih dari 0,5. Artinya keandalan validitas convergence ini cukup baik. Juga nilai converge alpha yang lebih dari 0,7 menandakan konsistensi indikator dalam mengukur variabel penelitian. Adapun nilai p-value dan p-value yang telah memenuhi ketentuan kriteria yang ada. Hal ini menandakan hubungan antar variabel ini cukup signifikan. Artinya 3 hipotesis yang diuji dapat diterima. Yang pertama, sosial media berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan. Yang kedua, pengalaman pengguna berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan. Dan yang ketiga, kualitas hubungan berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna. Nah, hasil penelitian ini bukan cuma sekedar teoritis saja, tapi bukti nyata bahwa transformasi digital dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan juga mempengaruhi perilaku konsumen di industri jasa layanan akuntansi perpajakan.
Bukti nyatanya apa sih? Bukti nyatanya awalnya Nesti memiliki satu target customer baik individu maupun perusahaan. Alhamdulillah saat ini telah memiliki 3 customer perusahaan yang menggunakan jasa tersebut. Selain hasil-hasil yang tadi disebutkan, Alhamdulillah Nesti juga mencapai CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari bisnis maupun CPL skripsi, di mana CPL bisnis meraih 9 dan yang CPL skripsi meraih 3. Hal lainnya juga, Alhamdulillah Nesti menciptakan buku kedua tentang perjalanan skripsi ini yang berjudul Lintas Tak Terlihat yang saat ini telah disubmit ke dalam ISBN. Semoga ISBN-nya cepat dapat diterima. Amin. Tahu-tahu udah ada di penghujung slide aja nih. Penghujung slide kali ini Nesti nggak mau sedih-sedih kayak kongres sebelumnya. Pengennya yang senang-senang agar 2025 ini kita lebih ceria. Nesti ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk keluarga, yaitu Ami, Ayah, Kanuke, dan mood booster aku, yaitu Cadu. Terima kasih juga kepada LF, Mamoy, Prof. Rayman yang selalu mendukung dan support kegiatan yang Nesti lakukan sejak awal kuliah hingga saat ini. Terima kasih juga kepada Donat, Koi Family, dan Sai yang dari awal Nesti masuk sampai saya sekarang kan sudah bergenerasi berapa kali tuh ya. Terima kasih telah menjadi perjalanan skripsi Nesti. Terima kasih telah mewarnai hari-hari Nesti. Terima kasih juga kepada teman-temanku yang ada di sini. Nah, sebelum mengakhiri yang paling akhir, Nesti ingin mengucapkan Kamsa Hamidah. Kamsa Hamidah. Kupunya sidang sudah selesai. Semoga Dewan Juri kasih nilai A+. Kamsa Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pasti dong, Pak. Nesti udah siap? Insya Allah. Kamu udah lalu sekarang jadi kedua jawab dan bentar. Nesti kenapa tertarik dengan transformasi digital marketing? Yuk, jelas. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Padeli. Hal ini didasari karena perkembangan teknologi digital yang cukup berkembang pesat dan juga selaras dengan luaran paper penelitian yang Nesti yang pada saat itu Nesti meneliti tentang transformasi digital. Bukan melakukan substansi perpajakannya. Iya. Untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap layanan substansi pajak. Nah, saya nggak banyak menambahkan gimana tuh? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Padeli. Saat ini Nesti telah membuat dan juga yang berjalan saat ini mau beberapa kan. Jadi bercerita kepada lingkungan sekitar. Contoh-contoh artikel yang dibuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan bayar pajak. Salah satu yang diangkat itu dengan judul pajak apa aja yang harus dibayar oleh UMKM Indonesia. Karena kan di Universitas Pakarja ini saat ini sudah banyak UMKM, ada Panduk Catering, ada Bisnis Sejahtera Indonesia, terus juga ada Sesindo dan lain sebagainya. Jadi itu memulai dari bagian-bagian seperti itu. Kira-kira strategi yang sudah dibuat apa aja? Saat ini baru menulis artikel ini aja Pak. Kita membuat artikel. Ya.
tantangannya apa aja dalam ini masih digital. Tantangannya apa aja yang pasti harus menentukan topik Pak, dan juga target-targetnya. Yang mempengaruhi dan konsumen lebih ke digital dibanding konvensional. Di bagian apa ini Pak? Maksudnya pemasaran. Oh iya dah ya. Di pause aja. Di ini aja. Stop. Stop recording. Iya, terus kalau misalkan udah ada mau lagi di Kayak gue biasa aja sih. Iya udah. jadi per orang. Belum tertarik ke digital marketing gitu ya Pak. OBS. Iya gue pakai OBS juga. Jaga-jaga. Soal yang mempengaruhi, yang pertama mungkin dari lingkungan saya Pak, karena kan sekarang semuanya sudah serba digital dan informasi juga ada digital. Orang-orang juga sekarang berbelanja lebih suka melalui digital. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan pemasaran yang usaha yang kita miliki melalui digital marketing gitu Pak? Karena akan menggait audiens yang lebih banyak dan juga membuka peluang bisnis yang lebih besar. Dan juga dengan transformasi digital kan pasti ada customer yang kasih feedback gitu ya Pak. Nah, ada testimoni dari itu akan meningkatkan kepercayaan pengguna platform. Biasanya gitu Pak. Makanya pasti suka belanja online daripada konvensional. Betul. Oke, cukup. Kan itu ada temporis. Dari rainforest bisa. Bahasa dengar sedang melalui BSI kan ya? Iya betul. Masuk sini. Berarti udah pernah 4 kali sidang berarti ya Des? Masya Allah iya Bu bener. Iya. Sidang sempro SI, sidang komprehensif, sidang sempro bisnis, dan hari ini sidang komprehensif. Nah udah 4 kali. Iya, bentar lagi kita jual ya. Masya Allah ada air gitu Pak. Jadi nggak usah deg-degan lagi ya, kan biasa. 4 kali. Oke, Des, judulnya apa, Des? Transformasi digital marketing dalam mempengaruhi perilaku konsumen di industri jasa layanan akuntansi perbankan. Jadi kan ada kata transformasi digital marketing, ya. Memang sebelumnya itu seperti apa, Des? Nah, sebelumnya itu bahkan belum ada pemasaran apapun Bu. Jadi kan sebetulnya ini bermula dari proyek yang Messi dijalankan, di mana Messi saat itu membantu manajemen keuangan dan juga lahirlah PTPT gitu kan. Dan sebelumnya itu belum ada bagian pemasaran tentang layanan ini Bu. Jadi Messi angkat untuk menjadi pada seperti Messi karena sejalan juga dengan paper yang Messi ambil untuk skripsi itu kan. Di sini kan transformasi digital marketing ya, dalam mempengaruhi perilaku konsumen di industri jasa layanan akuntansi perbankan. Ini pasti ada tempat yang diobservasi. Ada tempatnya nggak? Misalnya di industri jasanya tuh jasa akuntansi di mana gitu. Untuk di jasa layanan akuntansi itu ada sebenarnya Messi fokusnya di manajemen keuangannya aja. Nah untuk untuk melanjutkan akuntansi perpajakan itu ada tim sendiri yang memang sudah terverifikasi gitu. Begitu berarti Messi lebih lebih mengerjakannya yang di transformasi digitalnya aja ya. Dan juga tentang laporan keuangan ini. Tentang laporan keuangan di 3 perusahaannya.
Jadi customer. Oh iya, seperti perusahaannya. Ada Alfabet Inkubator Indonesia, Pahlawan Sejahtera, dan Cari Sejahtera Indonesia. Oke, ada 3 ya, Bang, ya? Iya. Terus selama Besti meneliti, apakah ada yang nggak sesuai kayak gitu? Dalam Dalam hal apa namanya? Tadi kan Besti kan lebih ke apa tadi keuangan ya? Itu Besti yang menghitung. kalau Ada lebih ke misalnya. proses itu ke balancing. Jadi pencocokan data karena data-data dari perusahaan itu harus di-input ke software online. Jadi antara 2 data itu harus balancing. Nah, mesti sampai ke tahap itu. Selanjutnya untuk yang perpajakan itu dilanjutkan oleh Ada lagi yang Oh, berarti dari yang tadinya manual gitu terus nanti input di sistem, terus hasilnya sama atau enggak? Kayak gitu ya. Kalau sistemnya udah ada apa nanti ikut bikin sistemnya juga? sudah ada software partner sama. Oh, berarti udah ada. Hanya tinggal input data aja berarti ya. Iya. Oke, Nesti, mungkin dari saya itu aja. Selanjutnya saya kembalikan ke Ketua Komisi. Makasih. Halo Bu, sehat nggak? Pesan aja ya saya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nonton aja deh. Aku pikir wow. Ubur-ubur ikan lele. Puasanya Messi ini salah satu mahasiswa paling semangat di AI, di UR, ya, di sidang juga nggak ada tubuhnya sama sekali. Yang lainnya kayaknya 7 malam. Jadi saya mulanya bingung kan nanya apa yang gitu. Iya, itu kan saya di rumah biasa saya tanya apa. iya jangan. Semangatnya nggak usah diragukan lagi. Semangat cari ilmu, semangat datang ke kampus, semangat ikut marketing, wah, ini udah PPGT. Saya semangat aja nih. Insya Allah ya Bu, semoga ada. Ya dari saya terima kasih. Karena kalau tidak bisa satu aja ST ya. Iya Bapak. Baik, sebelum ditutup ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, sidang akan diumumkan pada peserta langsung secara online ya. Selanjutnya ini sudah selesai melalui portal. Dan yang kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan pada pada lembar catatan Dewan Pemurni dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Tidak bagi peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan segera menyelesaikan di sidang. Akhirnya pukul 10 lewat sedikit tidak izin mengesis skripsi dengan mengucapkan alhamdulillah saya tutup secara resmi.